Selamat sore, sugeng sonten para penikmat BBG di seluruh Indonesia. Ya, sore ini kita baru menyelesaikan kijang kapsul. Kijang kapsul karburator seri 7K 1800 cc. Ini selesai kita pasang untuk hibrid elektrik pakai sakai, lur. Untuk komponennya yang pertama ada itu solenoid bensin ya, kita pakai merek Denso. Berikutnya ada mixer elektrik ya, kita pasang di sini mixer elektriknya. Jadi dia posisi gas itu nutup sebagian tergantung settingan, dan ketika mode bensin dia langsung otomatis membuka full sehingga udaranya tetap loss. Yang dimaksud loss ya harus diameternya sama dengan filternya ini, box filter. Itu untuk mixer elektrik. Kemudian selang kita pakai Personalux 5 lapis, ada lapisan kawatnya ya ini. Lebih aman dari gigitan tikus, lebih aman dari gesekan. Untuk kitnya sama seperti biasanya. Pakai sakai standar 2 jalur, jalur percepatan yang atas, jalur idle-nya ini yang bawah. Di bawahnya lagi ada solenoid gas. Oke, seperti ini lur hasil akhirnya tampilan dari kijang 7K karburator BBG hybrid. Ya, kita intip di belakang. Di belakang seperti ini lur. Selang ada di sisi kiri ya, masuk sebelah kiri. Kemudian nongol di door trimnya itu. Regulator tekanan rendah semua. Pemanas, sogok knalpot seperti biasa. Ini bangkunya hadap-hadapan lur. Mak tadi bapak pesen, Mas yang sisi kiri dilepas saja joknya, disesuaikan nanti mau dimodif jok hadap depan. Jadi posisinya layoutnya seperti ini lur. Di layout tabungnya seperti ini. Oke, kita masuk ke kabin. Kabin ada beberapa ubahan ya. Pasti adalah tombolnya. Ini tombol gas, yang sini tombol bensin. Jadi seperti ini. Kenapa kalau dikasih dua ya? Biar bisa pindah dari bensin ke gas atau gas ke bensin langsung dari dalam kabin, tanpa harus jeda nunggu mati dulu. Di enaknya itu lur, kalau karbu pakai dua tombol. Kemudian ada putar-putaran mixer, ada di bawah situ. Tuh sudah kami tandai ya lur. Oke. Baik, kita coba starter lur. Nah itu ya, kunci kontak on langsung hidup untuk BBG nya. Start ya. Ini lur, starternya berat lur. Kenapa berat? Seperti ini penjelasannya. Ini adalah rotor distributor ya. Rotornya Delco. Fungsinya untuk membagi sinyal koil. Koilnya kan satu, dibagi menjadi 4 busi. Nah, lewat sini ya. Dia berputar searah jarum jam. Di sini ada keunikan, jika dia putarannya semakin tinggi, maka pergerakan rotor akan semakin maju. Tujuannya untuk memajukan pengapian. Nah, di sini terdapat problem lur. Problemnya adalah si rotor tidak bisa maju sendiri. Jadi centrifugal advance-nya itu tidak kerja. Alias as Delco-nya itu macet lur. Ini cuma sepeleng aja. Nah, biasanya kalau Delco normal seperti ini ditekan dia bisa maju terus mundur sendiri. Tapi di unit ini tidak bisa. Ini sangat berpengaruh terhadap performa dari BBG-nya. Ataupun bensin juga sama. Karena pengapian terlalu lambat, terlalu mundur. Normalnya ketika RPM naik ini akan maju sendiri. Nah, selain centrifugal advance, itu ada juga yang namanya vakum. Nah, ini barangnya ini. Ini ada 2 selang untuk membantu memajukan pengapian juga. Nah, untuk kinerja si vakum itu bisa dilihat dari sini lur. Ini ketika mesin digas, ini tonjolan ini akan maju-maju sendiri. Nah, ini terhubung dengan dudukannya platina. Coba tak tekan ya. Nah, seperti itu kerjanya. Nah, tapi untuk mengatesnya posisi mesin hidup dan digas. Nanti kelihatan dari sini akan maju mundur sendiri. Kalau ini tidak kerja, ini tidak kerja. Nah,
itu nanti ngefeknya ke performa, atau setelan delco-nya harus dimajukan mentok. Cuma dengan konsekuensi starternya jadi berat. Makanya tadi di unit ini pas datang itu setelan delco baut 12 nya itu itu ya, itu mentok maju lur. Nah, starternya berat, kadang tidak mau karena businya memercik terlalu awal pada posisi idle. Nah, tujuannya ya supaya pas kecepatan tinggi timingnya bisa maju sendiri. Nah, karena apa? Karena ini rotor dan vakumnya itu nggak kerja. Jadi ada PR lur, PR servis delco ini. Supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal, delco-nya harus dinormalkan. Ya, ini posisi mesin sudah hidup. Perhatikan titik ini ya, titiknya ini kalau dia digas bisa maju, berarti vakumnya kerja. Sudah jelas nggih. Ketika digas vakumnya tidak bergerak. Jadi vakum delco sama sentrifugalnya tidak bekerja di unit ini. Itu jadi PR. Kayak itu loh. Karena di unit ini delco-nya itu tidak bisa maju sendiri pengapiannya. Maka settingan delco-nya maju hampir mentok. Hampir mentok tujuannya supaya ketika putaran tinggi dia nututi. Dengan konsekuensi starter berat. Itu loh. Makanya delco pada unit karbu itu wajib bisa berubah. Jadi untuk pengapiannya harus bisa menyesuaikan derajatnya. Putaran sekian, pengapian sekian derajat. Putaran tinggi berapa derajat. Kalau standarnya Kijang itu ini lur. Di sini sama pabriknya itu sudah dijelaskan. Ignition timing 5 BTDC, jadi pengapiannya 5 derajat before top dead center, jadi sebelum titik mati atas. With all vacuum hose disconnected, dengan semua vakum selang vakumnya dilepas dari distributor. Jadi 5 derajat ketika ini vakumnya ini dilepas. Sama pabriknya itu sudah ada anjurannya. Tapi berhubung sini sentrifugal dan vakum delco-nya tidak bekerja, akhirnya untuk ignition timing ketika idle itu perkiraanku ini lebih dari 15, mungkin di 20 derajat lah, dilihat dari starternya berat. Tadi coba tak mundurkan, starternya bisa ringan, tapi ketika tes jalan pakai bensin ya, ketika tes jalan itu dia kedodoran di putaran tinggi. Akhirnya ya, karena belum dibenahi delco-nya ya wis disetel maju ya, seperti tadi pas datang awal itu loh. Jadi seperti itu untuk Kijang. Jantungnya mesin karbu ya ada di delco-nya. Untuk lain-lain sih oke ya, nggak ada masalah. Untuk BBG-nya juga lancar. Tadi sudah tak test drive naik gunung gigi 3 bisa sampai atas. Oke, gitu dulu lor. Setelah ini tak tampilkan video singkat dari test drive-nya. Nyundul. Oh, aduh. Nyundul lor. Oke, cukup sekian test drive-nya lur. Tanjakan gigi 3 nyundul ngarepe. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.